Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun. 2 hari ini kayaknya bosman capek di jalan ini. Besok juga harusnya jalan lagi, tapi kayaknya milih istirahat dulu. Yang jelas, berita terbaru adalah OJK sudah merilis Santara lagi, di mana kita tahu Santara tidak boleh menerbitkan penerbit lagi, dihukum karena kita terlalu rebel. Kita merasa banyak hal yang harus disesuaikan, dan alhamdulillah rupanya stay with power itu memang ada pengaruhnya. Dan Anda tahu, begitu presiden baru, ini baru, tim baru, ya udah langsung dirilis lagi. Jadi Anda sudah mulai mengerti uh, apa yang terjadi. Yang jelas kita sekarang bicara bisnis ke depannya, dan tentunya apa pengaruh kita dengan Trump menjadi presiden ke-47 Amerika ini. Sebelum kita masuk ke topik Amerika, ada banyak hal di Indonesia yang harus diupdate kepada teman-teman dimanapun. Nomor satu yaitu rupanya Pak Prabowo ini, saya dengar sendiri soalnya, Pak Prabowo ini benar-benar serius menanggulangi korupsi, yang mana banyak sekali korupsi-korupsi, walaupun mulai dari yang aman dulu, baru nanti yang ke arah politik mungkin ya. Yang jelas selama 2 minggu ini Pak Prabowo itu sudah menangkap hampir 30 orang, yang dari 10 kasus nilainya sekitar 5 triliun. Bayangin, gila itu. 5 triliun tuh angka yang hampir 5 triliun ya. Luar biasa besarnya. Dan ini kan sebuah cerita panjang di rezim kemarin, yang banyak sekali berita-berita korupsi, tetapi seorang nenek mencuri kayu dihukum 5 tahun, koruptor menyikat apapun tidak dihukum mati. Saya berharap Pak Prabowo, satu dua lah Pak Prabowo dieksekusi hukum mati, sehingga keluarganya dimiskinkan. Ya bagi mereka ya satu lah, biar pelajaran gitu ya, biar gemeter itu semua. Jadi salut buat Pak Prabowo, mudah-mudahan jangan berhenti di awal aja, tapi sampai selama menjabat ada banyak sekali pejabat-pejabat di masa pemerintahan yang lalu yang harus dibersihkan, supaya ke depan kita menjadi negara yang amanah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, banyak sekali teman-teman nanya, itu Danantara apa bedanya dengan BUMN gitu ya. Ada Kementerian BUMN, terus ada Danantara gitu ya. Jadi teman-teman kita, biar teman-teman jelas, di Singapura itu ada dua, kita meniru Singapura ya. Singapura itu ada dua institusi, yang satu namanya Temasek, yang berupa BUMN tapi tidak di bawah kementerian. Yang kedua adalah GIC atau Government Investment Company, di mana kerjanya cuma invest-invest saja. Nah, Danantara ini adalah investment company. Dia instrumennya invest gitu ya. Kemudian Temaseknya itu adalah BUMN. Nah, yang masuk di Government Investment Company atau di Danantara ini, itu kalau nggak salah 3 bank himbara, kemudian PLN, kemudian yang strategis seperti Pertamina dan lain sebagainya. Dan mereka dimasukkan ke dalam satu holding, kemudian mereka melakukan ekspansi-ekspansi gitu ya. Beda sama BUMN atau Temasek, karena dia operator, dia bisa mengoperate gitu ya. Mudah-mudahan tidak di bawah kementerian lagi. Jadi teman-teman sudah bisa bedain apa itu Danantara, apa itu BUMN. Danantara adalah GIC, Government Investment Company. Temasek, BUMN adalah Temasek. Jadi teman-teman sudah mulai bisa membedakan apa namanya, maksudnya apa. Jadi Pak Prabowo sewaktu nanti ke depan mengelolanya, memang teman-teman sudah paham. Yang berikutnya adalah
Walaupun kabinet 100 menteri berdiri dengan eh, badan-badan, tapi ternyata setelah direview, tani, nelayan, dan peti, penambang tanpa izin ini belum ada yang memegang. Jadi saya berharap ada, karena petani, nelayan, dan penambang tanpa izin ini merupakan 50 juta orang Indonesia. Bertani itu sekitar 27 nelayan juta, nelayan itu sekitar 9, kemudian penambang tanpa izin peti atau tambang rakyat juga masuk di situ ada 5 juta orang. Jadi total sama keluarganya maka sekitar 50 juta orang dan ini belum ada di nomenklatur kemarin. Ini sekedar mengusulkan kepada Pak Prabowo pentingnya untuk itu dikelola gitu ya. Kemudian ada lagi hal yang sangat penting yang kita akan masuk ke tema utamanya adalah Trump belum dinyatakan menang oleh KPU, tetapi secara electoral vote Trump sudah mendapatkan lebih dari 280, sehingga requirement-nya atau kebutuhannya adalah 270, sehingga secara teknis Trump qualify, tinggal secara sah dia belum diumumkan oleh KPU-nya Amerika, kemudian dia setengah 3 pagi tadi atau setengah 3 sore di sini menyatakan eh, pidato kemenangan, mengucapkan terima kasih. Dan yang menarik adalah ada 28 bilioner di belakang Trump. Salah satunya adalah Elon. Dan Elon selain dari apa namanya CEO dari Tesla, CEO dari SpaceX dan Twitter. Ada suatu hal yang baru mungkin. Elon bisa jadi menterinya eh, Trump. Bisa ya, bisa. Belum tentu mau sih. Bisa. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada 48 kementerian, kalau di Amerika cuma 15. Bayangin. Karena mungkin mereka lebih capable, kalau di sini harus dibagi-bagi. Jadi ada hal yang menarik di Amerika, di mana para bilioner ini di belakang Amerika, dan kenapa ada bilioner atau banyak bilioner di belakang Trump. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Kemudian yang menarik lagi adalah kemarin baru saya memperhatikan sewaktu Pak Prabowo dilantik, saya rasa Australia tidak mengirimkan Perdana Menterinya Albanese, itu saya merasa kayaknya nantang Indonesia. Ini saya, kalau saya Menteri Luar Negeri, saya harus mengingatkan, ada apa ini? Karena negara-negara yang ASEAN yang bersebelas itu mengirim orang utamanya, tapi negara Australia ini apa menganggap remeh ya, dia tidak mendatangkan Perdana Menterinya. Dan ini harus dikasih pelajaran. Jadi Pak Prabowo mohon Australia dikasih pelajaran. Australia ini belagu gitu ya. Dan kita harus mengingatkan sesuatu yang sudah pasti akan terjadi, walaupun ini ditolak oleh eh, banyak pengamat, termasuk sahabat saya, Mbak Koni, bahwa eh, Tiongkok akan menyerbu Taiwan. Saya adalah orang yang sama seperti Trump bakal jadi, saya paling 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 setuju. Tapi kenapa nanti dijelaskan di sebelumnya. Tapi apa yang saya mau diskusi sebelum masuk ke tema utamanya adalah saya tetap percaya bahwa Tiongkok akan mengambil Taiwan. Melihatnya dari mana? Dari apa yang dilakukan oleh pihak Barat, yaitu Australia, Amerika, eh, Taiwan, Korea, dan eh, Jepang. Jadi Amerika dari Jepang sampai Taiwan itu ada gugusan pulau. Itu adalah pertahanan pertamanya Amerika untuk menyelamatkan Taiwan. Itu ada chain of island. Dan yang menarik adalah dalam beberapa hari ini, chain of island lapis kedua adalah di Guam. Kalau teman-teman ditanya, Guam di mana bosman gitu ya. Guam itu adalah antara Jepang dan Filipina. Jadi sebelum ngebom
Hiroshima Nagasaki dalam Manhattan Project, mereka landing dulu di Kepulauan Guam. Jadi ngisi bahan bakar. Nah, Guam itu menjadi pangkalan lapis kedua Amerika setelah dia banyak sekali membangun pangkalan di Subic di Filipina, dan disinilah jagonya Bongbong. Anda sekedar informasi, Bongbong adalah anaknya Ferdinand Marcos, dan Ferdinand Marcos itu ditangkap oleh Biden. Biden lah yang membuat resolusi di parlemen waktu itu, dan begitu Bongbong jadi, Amerika sangat membutuhkan Amerika zaman Biden. Apa yang Bongbong lakukan? Lo nangkep bokap gua, sekarang lo minta pulau gua untuk dikelola, maka beberapa hutang itu dilunasi. Jadi karena Amerika butuh Filipina, jadi Filipina main dua kaki dengan Tiongkok. Tiongkok janji akan membangun kereta dari utara ke selatan tanpa uang. Kemudian Amerika memberi pangkalan yang besar dengan beberapa hutang foreign direct investment-nya di wipe out, diputihkan. Bongbong ini pinter sekali. Mudah-mudahan Pak Prabowo begitu Trump jadi, hati-hati bermain di BRICS. Apakah BRICS menjadi penting? Karena Amerika mendadak menjadi powerful nih. Gitu ya. Jadi teman-teman, informasi awal itu adalah informasi di mana nanti babak kedua Bosman akan menjelaskan banyak hal yang membuat Anda mungkin bengong semua dengan informasi yang Bosman akan buka. Sebelumnya, sekedar mengingat, satu hal dikasih bocoran, Amerika akan membatasi imigrasi dan visa masuk ke Amerika. Jadi ya Anda beruntung yang punya visa masuk ke Amerika yang sudah 5 tahun atau 3 tahun Anda tinggal masuk. Tapi kalau Anda ingin masuk ke Amerika, kebetulan alhamdulillah Bosman punya 2 perusahaan di Amerika, dan satu perusahaan bisa menginvite sekitar 150 orang. Jadi kalau ada teman-teman mau buat visa Amerika, susah setengah mati, perusahaan kita akan mengundang Anda. Ini sedikit manfaat mungkin berteman dengan Bosman, karena visa susah sekali kalau kecuali Anda di-invite oleh perusahaan di Amerika. Dan ini menjadi sebuah peluang yang menarik karena Amerika, Anda akan lihat di bawah Trump ya, karena tahu 2016 dan 2020 waktu itu jadi, teman-teman kita yang di Amerika itu paycheck-nya tebal-tebal bukan main gitu ya. Dan informasi ini akan Bosman jelaskan di babak kedua. Ada hal yang penting yang saya harus share kepada teman-teman. Kita tahu ada 7 swing state. Jadi di Amerika itu pemilihannya bukan seperti di Indonesia yang pakai popular vote gitu ya, atau siapa yang populer yang menang. Tapi yang populer ini memilih elektoral, elektoral lah yang memilih presidennya. Kebetulan elektoral tersebut adalah partainya. Jadi kita harus punya partai di Amerika, entah Republik atau Demokrat. Di sana juga ada yang independen. Jadi yang jelas kalau punya partai, mesin partai lah yang membuat kemenangan itu terjadi. Dan ada yang menarik. Tahun ini ada yang menarik. Jadi swing state adalah negara bagian yang kadang biru, kadang merah, kadang Republik, kadang Demokrat gitu ya. Sementara kalau California itu selalu biru atau wilayah Partai Demokrat. Texas itu selalu merah, wilayah Republikan gitu ya. Jadi dia bukan swing state. Nah, penentuan pemenangan itu ada di 7 swing state atau negara yang selalu bergeser. Dan ada yang menarik. Kenapa disebut swing state gitu ya? Karena swing state ini ternyata ada 2 komunitas yang besar. Yang satu adalah komunitas turunan India. Yang kedua adalah komunitas Muslim. Jadi rupanya siapa yang bisa mengambil hati mereka, maka di swing state ini akan menentukan arah presiden Amerika di tahun 2024. Yang menariknya adalah dari 7 lokasi swing state, Trump menang di 6 lokasi karena dulu hanya 10.000 orang Muslim yang memilih dia, bahkan selisihnya jauh sekali dari Biden, dan sekarang Muslim semua pindah ke Trump, 98% datanya, karena mereka sudah nggak suka dengan pemerintahan Biden yang
menghajar Palestina dan rakyat Gaza dan Rafah dan lain sebagainya. Sehingga Trump yang misinya clear dari awal adalah menyudahi perang di Timur Tengah karena dengan menyetop anggaran yang luar biasa besar. Bayangin, zaman Biden itu Amerika tuh membantu setahun terakhir itu belasan billion dolar membantu Israel mengeksekusi rakyat tidak bersalah. Selain membantu secara langsung, Amerika juga membantu melindungi. Bayangin, 3 armada Amerika terbesar ada di Laut Mediterranean untuk menghalangi Turki atau negara-negara yang mau menyerang dari utara Israel. Yang kedua adalah di Laut Merah, Amerika berperang dengan Houthi. Dan ketiga di Selat Hormuz untuk melindungi serangan Iran terhadap Israel. Bayangin, negara kecil tuh sombongnya bukan main karena dilindungi oleh Amerika. Itu di zaman Biden, karena monyet Netanyahu itu memang sahabatnya Biden. Jadi si monyet itu memang sahabat Biden udah 40 tahun. Jadi, tapi bukan, kalau Trump, dia mah, kita tahu bahwa Jared Kushner, menantunya Trump, bapaknya adalah Kushner, juga orang Yahudi, tapi ini bukan orang Israel. Yahudinya memang pedagang dia. Jadi Trump adalah pedagang. Nah, sekedar mengingat, jadi Amerika akan menyetop kalau Trump yang menang, menyetop bantuan ke Israel, sehingga kalau Israel tidak dibantu Amerika, kemungkinan Palestina jangan-jangan bisa menang atau dihentikan perangnya. Dan saya berharap ini semua nanti berakhir, karena kita berharap Trump menang ini kayaknya the only one. Karena saat ini Muslim yang 2 miliar manusia tidak bisa nolong apa-apa saudara kita dibantai di Palestina. Sama kayak Bosman cuma teriak-teriak gitu doang. Di masjid-masjid menteriak-teriak doang, nggak ada pengaruhnya. Apalagi yang ngaku-ngaku Habib itu. Wah, sekali lagi, oknum-oknum brengsek itu mengaku Habib itu yang harus di dia menjual, padahal nanti lo dikasih ayat seakan-akan lo janji surga. Itu semua cuma bisa ngomong, tapi orang seperti Trump yang bisa menyelesaikan perang. Nah, oke. Kemudian Trump juga berjanji, sehingga yang membuat Trump menang adalah swing state yang isinya tadi komunitas Muslim. Yang kedua adalah India. Jadi si Kamala ada darah India, tetapi si wakilnya Trump istrinya benar-benar orang India, gitu ya. Dan India di Amerika itu adalah warga negara yang bisa dikatakan ada 2,5 juta orang India di sana. Itu pendapatannya di atas rata-rata orang Amerika. Kalau orang Amerika sekitar 88 ribu dolar per tahun, mereka bisa 120 ribu dolar per tahun. Jadi emang derajatnya lebih tinggi karena kepintarannya dan lain sebagainya. Jadi 2 itu keambil, dan itu adalah strategi yang luar biasa dari Trump, mengambil Vance. Vance adalah wakil presiden Trump yang istrinya adalah orang India murni. Dan coba Anda tebak siapa yang menyarankan Vance jadi wakil presidennya Trump? Oke, sahabatnya si Elon Musk yang namanya Peter Thiel. Dia yang menyarankan, dia juga funding, dia juga kalau Trump memilih Vance menjadi wakilnya, dia juga membiayai. Jadi bayangin, Peter Thiel membiayai. Kita tahu Peter Thiel itu pasangannya memiliki sepertiga aset BlackRock. Luar biasa mengerikan, dan semua itu di belakang Trump. Nah, oke, jadi kita udah buka bahwa kemenangannya karena komunitas Muslim. Yang kedua adalah Trump akan melakukan inward looking. Apa tuh maksudnya inward looking? Amerika ini selama Biden parahnya bukan main. Jadi kalau dulu seingat saya adalah kalau kita ke Seattle, kota Seattle itu benar-benar kota yang didesain man-made, buatan, bukan kota yang tumbuh karena tradisi, tapi benar-benar didesain perfect, keren gitu ya. Kalau sahabat semua ke San Francisco, ada lagunya ya, I left my heart in San Francisco. Jadi jantung hati gue tuh ditinggal. Saking indahnya itu kota, saking kamu tuh kalau datang ke sana bawaannya kayak mau jatuh cinta ngeliat cewek ini, kayak itu kalau cowok ya tentu ya.
bawaannya tuh kayak pengen, ini gue jatuh cinta sama siapa ya gitu. Kota itu indah banget, romantis banget gitu ya. Terus Silicon Valley adalah sebuah kota yang bilioner banyak di sana. Suhunya tuh stabil 22 sampai 23 derajat, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan it never rain in California. Di California tuh nggak pernah hujan. Dia ada foggy, pakai kabut. Jadi bayangin, cerita-cerita saya begini. Tapi zaman Biden, saya ke sana 2 kali. Saya bilang, ini ada apa sama Amerika? Parah sekali. Waktu zaman Trump tuh masih indah. Deras di mana-mana. Orang ngambil barang seenak-enaknya. Saya pikir gila ya Biden ini, gitu. Nah, muaknya rakyat Amerika itu akhirnya memilih Trump, dan saya rasa begitu Trump jadi, ini kota-kotanya akan kembali berjaya seperti itu, dan saya yakin teman-teman yang ikut nanti ke Silicon Valley Tour, Anda akan dibawa nyupir Tesla dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar duduk di luar. Kalau teman-teman pernah, oh gue pernah ke Google, paling di foto dari depannya, kita masuk ke Google, itu bedanya ya kalau kita. Dan ada 12 visi venture kapitalis yang mungkin akan saya kenalkan ke teman-teman semua bagi mereka yang mencari funding, karena salah satu bisnis bosman yang namanya Jampi Tukul ini lagi diincar sama salah satu perusahaan di sana. Jadi sekalian aja kita make a deal, dan teman-teman nanti bisa melihat betapa Amerika itu lagi kelebihan dolar. Ini yang mau bosman informasikan. Kenapa kelebihan dolar? Jadi begini. Jadi dalam zamannya Trump, dolar go home. Dolar ditarik lagi. Dengan demikian dolar akan strong. Dan ini akan membuat rupiah bisa termehek-mehek ini. Bisa 17.000 atau 16.000 nih kali. Ya sekali lagi, karena dolar akan ditarik. Nah dengan dolar dibalik ke Amerika lagi, karena prinsipnya mereka adalah ditarik dulu, kemudian easy money. Karena mereka nggak akan printing. Beda zamannya. Printing itu zamannya Demokrat. Kalau ini dia sudah tidak printing, tapi memutar. Jadi uangnya ditarik dulu, kemudian easy money. Easy money itu mereka perlu produk. Jadi teman-teman kita seperti Mas Sandiaga Uno, Mas Gita Wirjawan, pada saat printing money Amerika 2008-2009, tahun 2010 mereka Angkora, Saratoga, waduh, rasanya tuh lagi panen-panennya. Nah sekarang ini, kalau Anda mau maju, sekali lagi ya, kalau Anda mau maju, karena rupiah di Indonesia tidak sebanyak uang beredar di di luar, lebih baik kita menggunakan funding. Kita tahu, Tiongkok tidak mungkin funding. Tiongkok ngutanginnya berbeda, karena dia meminta sumber daya alam. Gak mungkin dia masuk ke sektor private seperti teman-teman punya usaha apapun. Amerika lebih horny sama usaha-usaha kalian. Dan begitu easy money tadi, mereka perlu underlaying. Underlaying itu ada proyek-proyek yang kita miliki. Jadi kalau Anda teman punya project, inilah masa membuat foreign direct investment ke swasta. Inilah opportunity-nya, gitu ya. Nah, jadi karena Amerika fokusnya adalah inward, maka musuh utama Amerika adalah Tiongkok. Tiongkok itu, barang-barang Tiongkok akan dinaikkan 20% tarifnya, dan itu Trump sudah bicara. Dia akan menaikkan tarif 20% barang-barang Tiongkok. Dan barang Tiongkok. Dan yang kedua adalah dia akan menurunkan corporate tax. Jadi pajak-pajak korporasi akan diturunkan, terutama yang bahan bakunya 100% buatan Amerika. Ini harusnya ditiru. Indonesia semua juga harus diturunin pajaknya, kecuali barang-barang yang ada unsur importnya. Naikin aja pajak importnya supaya kita menjadi berdaulat. Jadi teman-teman, itu adalah informasi secara ekonomi, sehingga begitu Trump jadi, atau orang seperti Bosman ini, Anda tahu ya, Bosman berkali-kali bilang Bosman long atau membeli Bitcoin. Dan yakin gue, karena Bitcoin akan menjadi tahan ya, kita kalau main panjang ya, long ya, posisinya panjang. Setahun 2 tahun, berani nggak lo nahan? Jangan naik turun lo main, lo pasti rugi lah main begituan. Kita bukan pemain yang keluar masuk keluar masuk keluar masuk gitu ya, kita mainnya panjang gitu ya. Eh, dan harga dolar akan bergerak naik. Kemudian juga emas, lihat, ingat Bosman berkali-kali, mas, 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 mas. Kalian lupa atau nggak nyampe informasinya, maka Bosman ulang lagi. Jadi berikutnya adalah tentang Ukraina. Orang yang paling sorak, paling kencang adalah Putin, karena udah pasti sumbangan Amerika ke Ukraina akan ditagih. Jadi itu kan bukan pemberian, tapi itu adalah pinjaman, dan mulai ditagih sama Amerika.
selain nggak naruh barang lagi atau peralatan perang, maka Amerika akan menagih berapa billion itu ke Zelensky. Udah pasti akan berhenti perangnya karena udah nggak ada amunisi lagi yang membuat eh, Putin atau Rusia menang karena mendapatkan 20% wilayah Ukraina. Dan ini akan menghentikan perang. Dan begitu berhenti perang, ekonomi akan bergerak lagi di Timur Tengah, ekonomi bergerak lagi di apa namanya di Eropa akan bergerak lagi dan di Indonesia juga bergerak lagi. Ini dinamis sehingga saya menyarankan untuk Pak Prabowo jangan cepat-cepat ikut BRICS. Bukan tidak join BRICS, tapi jangan cepat-cepat ikut BRICS. Jadikan BRICS tadi alat tawar. Kalau lu nggak nyumbang gua atau nggak memberikan gua sekian, wahai Amerika, gua ke BRICS nih, gitu ya. Jadikan bargain-bargain tawaran-tawaran tersebut dan selalu mainkan dua sisi. Seperti Bongbong atau Marcos Junior, main dua kaki gitu ya, tekan sini tekan sini. Kita prinsipnya adalah how to swim with the shark without being eaten alive. Bagaimana berenang di antara shark tapi nggak dimakan hidup-hidup. Karena shark itu kan sangar. Kita jangan berhadapan sama shark. Kita masih ikan apa, cupang kali kita. Kita berada sama shark, begitu dia makan kan ada rempahan kecil-kecil. Nah, kita jadikan kecil-kecil yang memakan sisa-sisa tadi. Kita belum sekuat Tiongkok, kita belum sekuat India. Kita belum sekuat Rusia. Kita masih belajar, tetapi inilah masanya. Kalau kemarin kan terlalu politik ya, rejim kemarin, sekarang udah rezim ekonomi. Dan itu teman-teman harus semangat semua, karena selama 4 tahun digaransi nggak ada perang. Bukan berarti Tiongkok nggak akan menyerang. Menurutku akan geser di tahun 2028 ke atas, karena prediksi Bosman adalah 2027 sampai 2037. Jadi Trump sampai 2028, kemungkinan besar tidak akan apa namanya berperang, karena Amerika lagi membangun kekuatan eh, ekonominya. Dan untuk mengecilkan inflasi, sekali lagi, dia akan menarik dolar balik ke Amerika dan sehingga menjadi easy money, gitu ya. Potongan pajak korporasi ini membuat semangat sekali, bayangin. Dari 30% zaman Trump dipotong 21, kemudian sama Biden dinaikin. Pajak ya, 30% kan gede banget. Sama Trump dipotong 21. Kemudian sama si siapa? Si Biden dinaikin jadi 28, kemudian rencananya kalau Kamala jadi naik ke 31, bayangin. Pajak korporasi naik ke 31. Itu akan ya merugikan customer karena customer yang menanggung pajak tersebut. Tapi itulah Demokrat. Udah selesai masanya, Trump udah jadi, Anda mulai kebayang bahwa banyak sekali opportunity ke depan yang akan kita dapatkan. Dimanapun teman-teman, semua itu jadi peluang. Semua itu jadi kesempatan. Rasanya dari Bosman itu dulu, Anda pasti udah banyak informasi yang diterima, mohon dicerna dan dijadikan langkah-langkah action. Salam sehat, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.